Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini aku akan bagikan olahan mie telur ya. Ini bisa menjadi snack yang enak dan juga unik tentunya. Namanya arem-arem mie. Nah, seperti apa proses pembuatan juga bahan-bahannya? Simak video sampai selesai. Aku siapkan bahan untuk isian, jadi aku blender atau aku haluskan 8 buah cabai merah, tambahkan dengan 4 siung bawang putih, 5 siung bawang merah, 2 buah kemiri dan juga aku tambahkan dengan 1/4 gelas air yang tujuannya supaya bisa halus ya. Kalau tidak diberikan air boleh ditambahkan dengan minyak sayur. Nah, kalau kalian tidak ada blender boleh diulek manual. Oke, selanjutnya akan aku tumis bumbu ini menggunakan minyak sedikit. Nah, di sini aku tambahkan juga dengan 1/4 gelas air supaya bumbunya ini bisa matang sempurna ya. Kemudian masak terus hingga airnya ini mengering. Setelah bumbunya matang dan airnya mengering seperti ini, kemudian akan aku masukkan 1 buah wortel yang dipotong dadu, serta aku masukkan 1 buah kentang yang dipotong dadu. Nah, supaya sayurannya ini cepat matang, aku tambahkan 1/4 gelas air ya. Kemudian masak hingga sayurannya ini menjadi setengah matang. Kemudian berikan juga bumbu ya, ada garam, kaldu jamur, lada, saus tiram, serta gula pasir. Untuk takarannya nanti sesuaikan aja dengan selera. Oke, lanjut. Di sini aku masukkan 200 gram daging ayam yang sudah aku rebus, kemudian aku suir-suir seperti ini. Lalu masak ya hingga airnya ini mengering, dan terakhir nanti aku akan masukkan daun bawang. Nah, untuk daun bawangnya di sini dipotong atau dicincang kasar saja, kemudian masak. Lalu setelah matang dan airnya mengering, angkat dan biarkan dingin. Oke, kita tinggalkan bahan isian. Kita akan bikin bahan untuk mie. Jadi ada 100 ml santan. Tambahkan dengan daun salam ya. Ini akan aku masak. Dengan ditambahkan dengan 1 sendok teh garam, lada secukupnya hingga santannya ini mendidih. Kalau santannya sudah mendidih, kemudian angkat untuk daun salamnya. Nah, setelah itu aku masukkan mie telur yang sudah aku rendam dengan menggunakan air, lalu tiriskan. Nah, masukkan semuanya aja 200 gram mie telur, lalu masak ya hingga santannya ini mengering. Nah, di sini kalian bisa cicip ya. Kalau kurang gurih boleh ditambahkan dengan garam. Oke, kalau sudah mengering seperti ini, kemudian angkat lalu dinginkan terlebih dahulu. Nah, setelah minyak dingin, kemudian akan aku tambahkan dengan 1 butir telur. Di sini dicampur atau diaduk aja hingga merata. Nah, kemudian juga aku akan siapkan untuk daun pisang. Untuk daun pisangnya ini sudah dilemaskan ya atau dijemur terlebih dahulu. Nah, kemudian ambil kurang lebih 1 sendok makan untuk di bagian dasar, lalu berikan isian ayam di bagian tengahnya. Tutup kembali dengan 1 sendok makan adonan mie, kemudian bungkus aja. Nah, di sini membungkusnya aku seperti
kalau membuat kue lemper gitu ya. Nah, dibungkus aja, kemudian bagian ujungnya aku semat menggunakan tusuk gigi. Nah, di sini supaya padat akan aku tekan-tekan ya menggunakan rolling pin, atau bisa juga dihentak-hentakkan ya biar padat nanti di bagian tengahnya. Oke, lakukan ke semuanya dan hasilnya seperti ini ya. Kemudian nanti prosesnya akan kita kukus. Oke, aku ulangi sekali lagi ya. Jadi ambil 1 sendok makan adonan mie, berikan di tengahnya dengan 1 sendok makan adonan ayam, tutup bagian atasnya dengan 1 sendok makan adonan mie, kemudian bungkus, lalu semat menggunakan tusuk gigi, kalau tidak ada boleh menggunakan staples. Hasil daripada arem-arem mie ini sangat unik ya, karena ini juga merupakan sebenarnya snack jadul ya. Mungkin sebagian orang hampir melupakannya, tapi menurut aku arem-arem mie ini unik dan juga enak rasanya. Jadi tidak kalah ya dengan arem-arem nasi pada umumnya, tapi ini terbuat dari mie telur aja. Setelah semuanya selesai dibungkus, kemudian potong-potong atau rapikan di bagian ujungnya. Lalu setelah itu nanti akan aku kukus. Nah, sebenarnya satu resep yang aku bagikan ini jadi banyak ya, karena stok daun pisangku terbatas. Jadi aku kekurangan daun pisang, karena maklum aja kalau di kota itu daun pisang beli. Jadinya terbatas ya tadi untuk stok daun pisangnya. Besok mungkin aku akan beli lagi daun pisang. Oke, kemudian akan aku kukus selama 20 menit menggunakan api yang sedang. Nah, di sini tutup panci boleh ya dialasi dengan serbet maupun tidak. Nah, setelah matang kemudian akan aku biarkan dingin terlebih dahulu. Sebenarnya untuk resepku kali ini kalau cukup daun pisangnya ya, itu menjadi 20 bungkus arem-arem seperti ini, tapi ini karena daun pisangku habis jadi aku hanya membuat 10 bungkus aja dan sisanya masih aku simpan ya. Nanti mungkin sore-sorean aku beli lagi daun pisang. Nah, ini kemudian aku berikan apa ya namanya, bungkus lagi dengan kertas seperti ini untuk menempelkan stiker. Kalau kalian punya stiker yang lebar itu lebih bagus ya. Nah, ini aku berikan stiker seperti ini. Ini cantik banget ya hasilnya dan juga lembut, gurih, enak. Kalian wajib untuk mencoba. Nah, untuk di suhu ruangan maksimal hanya bisa bertahan 2 hari. Jadi ini buat kalian yang dijadikan ide jualan pagi hari, boleh malamnya dibikin, kemudian paginya dijual, itu akan lebih keset ya nanti hasilnya. Ini kalau sudah benar-benar dingin, itu tekstur daripada arem-areminya itu keset seperti ini ya. Bagian tengahnya ada rasa gurih, pedas, ini enak banget, kalian wajib mencoba. Untuk persatunya kalian bisa jual kisaran di 3.000 sampai 5.000 rupiah. Jadi nanti tentukan aja dari modal awal yang kalian keluarkan. Arem-arem mie ini juga bisa banget ya jika kalian jadikan sebagai ide jualan isian snack box, pengganti snack gurih mungkin, karena ini rasanya gurih dan juga enak. Nah, demikian tadi saja untuk resepku kali ini, cara mengolah mie menjadi arem-arem mie ala aku. Selamat mencoba untuk sahabat aku semua di rumah. Terima kasih, sampai bertemu kembali di resep-resep aku yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.